Halo, selamat datang dalam video pembelajaran persamaan linier satu variabel. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menentukan nilai variabel dalam persamaan linier satu variabel, dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Agar lebih memahami mengenai materi persamaan linier satu variabel, maka simaklah penjelasan dalam video ini. Dalam selanjutnya, apa itu persamaan linier satu variabel? Persamaan linier satu variabel atau disingkat PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umum dari PLSV yaitu untuk setiap ABC elemen R, AX tambah B sama dengan C, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Di sini A adalah koefisien, X adalah variabel, B dan C adalah konstanta. Perhatikan beberapa kalimat terbuka di bawah ini. Kita akan menggolongkan manakah yang merupakan persamaan linier satu variabel dan mana yang bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Untuk nomor 1, kita lihat Y kurang 1 sama dengan 0. Tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan dan variabel Y dengan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, sehingga ini adalah persamaan linier satu variabel. Untuk yang nomor 2, X kuadrat kurang 5 sama dengan 1. Tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan. Variabelnya adalah X, dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, ini bukanlah persamaan linier satu variabel. Untuk yang ketiga, X kurang 4 kurang dari 3. Tanda yang digunakan adalah tanda kurang dari. Variabelnya adalah variabel X, dengan pangkat tertingginya 1. Ini juga bukan merupakan. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Tujuannya yaitu kita mencari himpunan penyelesaian dari PLSV atau kita mencari nilai dari variabelnya. Cara untuk menyelesaikan PLSV yaitu yang pertama kita dapat menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Dan yang kedua, kita dapat mengalikan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Agar lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. 2x tambah 1 sama dengan 7. Di sini kita akan mencari nilai dari variabel x-nya. Penyelesaiannya, konstanta di ruas kiri adalah 1. Agar konstanta tersebut tidak ada, maka kita kurangi dengan 1. Karena ruas kiri dikurang 1, maka ruas kanan pun harus dikurangi 1 agar tidak mengubah persamaan. Sehingga bentuknya menjadi 2x sama dengan 6. Di sini, koefisien x adalah 2, sedangkan tujuan kita adalah memperoleh koefisien x hanya 1. Maka kita membagi kedua ruas dengan 2 agar diperoleh koefisien x adalah 1. Maka hasilnya adalah X sama dengan 3. Contoh yang kedua, 4X kurang 3 sama dengan 3X tambah 5. Pertama-tama, kita akan menghilangkan konstanta di ruas kiri. Dengan cara, kedua ruas kita jumlahkan dengan 3. Sehingga diperoleh 4X sama dengan 3X tambah 8. Karena 3x tambah 8 tidak bisa dijumlahkan, maka kedua ruas kita kurangi dengan 3x agar di ruas kanan hanya tersisa konstanta yaitu 8. Maka diperoleh nilai x-nya adalah 8. Contoh yang ketiga adalah penerapan PLSV dalam masalah nyata. Usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi. Jumlah usia mereka berdua adalah 43 tahun. Tentukan usia keduanya. Pertama-tama kita memisalkan usia Budi dengan variabel X. Karena usia Adi lebih muda 7 tahun, maka usia Adi dapat kita misalkan dengan X kurang 7. Kemudian,
Diketahui juga bahwa usia Adi ditambah dengan usia Budi adalah 40. Usia mereka dapat kita jadikan model matematika menjadi X kurang 7 ditambah X sama dengan 43. Kita jumlahkan suku sejenis, yaitu X ditambah dengan X, menjadi 2X dikurang 7 sama dengan 43. Untuk mencari nilai dari variabel X, pertama-tama kita jumlahkan kedua ruas dengan 7, sehingga konstanta di ruas kiri tidak ada, dan diperoleh 2X sama dengan 50. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 25. Kita akan substitusikan nilai X sama dengan 25 pada permisalan di awal. Maka usia Adi yang pertama kita modelkan dengan X kurang 7 menjadi 25 dikurang 7, sehingga usia Adi adalah 18 tahun. Sedangkan usia Budi kita misalkan dengan X, usianya adalah 25 tahun. Jadi, usia Adi adalah 18 tahun dan usia Budi adalah 25 tahun. Demikianlah untuk permasalahan yang pertama sebagai berikut. Di sebuah taman terdapat jungkat-jungkit. Rani dengan berat badan 25 kilo dan Dani dengan berat badan 60 kilo menaiki jungkat-jungkit tersebut, sehingga jungkat-jungkit dalam keadaan tidak setimbang. Kemudian Roni datang dan bergabung dengan Rani, sehingga menyebabkan jungkat-jungkit berada pada posisi setimbang. Maka tentukanlah berat Roni. Pada kasus tersebut, kita tahu bahwa Dani adalah 60 kilo dan Rani 25 kilo, sehingga dapat kita ilustrasikan sebagai gambar berikut. Selanjutnya, Roni yang merupakan teman Rani bergabung ikut bermain, sehingga menyebabkan keadaan jungkat-jungkit menjadi setimbang. Setimbang di sini terjadi ketika berat di sisi kiri dan di sisi kanan sama. Di sini kita tahu bahwa Dani memiliki berat 60 kilo dan Rani 25 kilo, sehingga total berat dari Roni adalah, nah, ketika berat Dani 60 kilo, berarti di sisi kiri totalnya 60 kilo, dan sisi kanan haruslah 60 kilo totalnya. Jadi, ketika berat Rani 25 kilo, maka berapa berat Roni? Agar menjadi total 60 kilo, maka haruslah berat Roni 35 kilo, sehingga di kiri 60 kilo dan di kanan 60 kilo. Dan menyebabkan jungkat-jungkit menjadi